Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa pada sesi lanjutan program kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Tema kita terkait dengan yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, ini merupakan salah satu isi kajian dari mata kuliah Hukum Acara Administrasi Negara. Oke, sekarang kita pembahasannya terkait dengan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang pertama itu adalah pangkal sengketa tata usaha negara. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penyelesaian, maka kita cross check dulu, kita cari dulu apa sebenarnya yang menjadi pangkal sengketa tata usaha negara itu. Nah, pangkal sengketa tata usaha negara itu, atau kita singkat TUN lah, ya lebih mudah ya, kita singkat dengan TUN, tata usaha negara atau TUN. Pangkal sengketa TUN itu diketahui dengan menentukan tolak ukur. Unsurnya itu ada dua. Yang pertama itu dari sisi subjek, lalu yang kedua dari sisi pangkal sengketanya. Nah, jadi ini tolak ukur yang pertama yang merupakan pangkal sengketa TUN tadi. Yang pertama tadi saya katakan adalah sisi subjek. Apa itu subjek? Yaitu dalam konteks ini adalah para pejabat, ya, para pejabat atau para pihak yang bersengketa di bidang TUN, tata usaha negara. Ini yang pertama. Ini pangkal yang pertama. Lalu pangkal yang kedua itu adalah terkait dengan adanya kebijakan atau penetapan suatu hasil perbuatan tata usaha negara. Nah, jadi kebijakan ini, penetapan TUN ini yang menjadi pangkal sengketa TUN. Nah, TUN ini tata usaha negara, ya, TUN. Jadi dua ini, yang pertama objek, individu atau orang atau pejabat, subjek maksud saya. Lalu yang kedua, pangkal sengketa terkait dengan penetapan atau keputusan terkait dengan perbuatan tata usaha negara. Nah, jadi ini dua pangkal terjadinya sengketa tata usaha negara. Nah, lanjut. Nah, kalau kita kembangkan lagi, maka sengketa tata usaha negara atau TUN ini dapat kita kelompokkan secara garis besar itu juga dua. Yang pertama itu adalah sengketa tata usaha negara intern. Intern, ya. Intern itu maksudnya itu adalah sengketa tata usaha negara itu terjadi dalam lingkup tata usaha negara itu sendiri. Maksudnya pejabat instansi yang bersengketa satu instansi terkait dengan kewenangan atau semacam itu, atau sengketa pejabat berbeda instansi atau antar instansi. Nah, jadi sengketa ini terkait dengan kewenangan, terkait dengan jabatan, terkait dengan kelembagaan, baik itu kelembagaan yang berada di tingkat pusat di Jakarta, ibu kota negara kita hari ini, atau instansi yang berada di daerah, baik itu daerah provinsi atau daerah kabupaten, atau instansi yang mewakili pusat yang ada di daerah. Nah, jadi jika terjadi di antara mereka konflik atau sengketa, maka ini masuk dalam sengketa kategori sengketa intern atau dalam diri tata negara itu sendiri. Lalu yang kedua, sengketa ekstern. Apa itu sengketa ekstern? Yaitu sengketa yang terjadi antara pejabat tata usaha negara atau instansi tata usaha negara atau kewenangannya, baik itu di pusat, baik itu di daerah, baik itu perpanjangan pusat yang ada di daerah, dengan masyarakat. Nah, dengan masyarakat secara umum. Nah, ini sengketa ekstern. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah sengketa tata usaha negara yang bersifat intern. Lalu yang kedua ada yang bersifat ekstern. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, perbuatan tata usaha negara itu atau administrasi negara itu ada tiga macam perbuatannya. Yang pertama itu adalah perbuatan terkait dengan keputusan
Jadi tata usaha negara itu perbuatan yang pertama itu adalah mengeluarkan keputusan. Ini yang pertama. Jadi mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan penetapan. Lalu yang kedua, mereka juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, mereka juga punya kewenangan untuk melakukan perbuatan material. Nah, jadi tiga ini merupakan saya ringkaskan terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh tata usaha negara. Oke, lanjut. Nah, kalau kita cek dalam undang-undang tersebut, yaitu undang-undang tentang PT-UN, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, saya bacakan ya undang-undangnya bunyinya apa. Ini pasal satunya. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi seperti saya tadi bahwa Undang-Undang PT-UN sudah membahas bahwa sengketa TUN itu bisa terjadi antara instansi dengan instansi lain atau internal instansi itu sendiri, atau bisa jadi terjadi dengan yang bukan dalam gabungan instansi seperti masyarakat lain atau masyarakat sipil seperti itu. Jadi ada kemungkinan terjadi sengketa antara dua yang tadi. Lanjut. Nah, pangkal sengketa tata usaha negara itu akibat dikeluarkan KTUN. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 adalah, ini saya bacakan lagi bunyinya ya. Saya bacakan bunyi pasal 9, pasal 1 angka 9 Undang-Undang yang sama tadi, bahwa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, pasal 1 ini, pasal 1 angka 9 ini merupakan pangkal sengketa tata usaha negara. Kok bisa gitu, Pak? Nanti saya terangkan. Nah, yang pertama, unsur-unsur yang tadi, yaitu KTUN tadi, yang pertama adalah adanya suatu penetapan tertulis. Nah, jadi pangkal sengketa itu maksudnya itu adalah jika sudah ditetapkan suatu penetapan tertulis, maka mesti jelas siapa yang menerbitkan itu, apa isinya, dan kepada siapa ditujukan. Nah, itu penetapan tertulis. Nah, inilah salah satu penyebab dari munculnya sengketa, entah itu salah atau semacam apa. Lalu yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Ini yang kedua. Artinya yang kedua ini terkait dengan hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban orang lain, karena terkait dengan kinerja atau kewenangan dari pejabat tata usaha negara terkait dengan hak dan kewajiban orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi unsur-unsur sengketa. Lanjut yang ketiga, yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara. Maksudnya saya terangkan, saya dapati di sini adalah bahwa tindakan hukum itu tindakan hukum yang terkait dengan menimbulkan akibat hukum. Apakah dia merugikan orang lain atau dia merugikan, bisa kita katakan mencampuri kewenangan yang lain. Nah, itu ya. Lalu yang keempat, bersifat konkret. Nah, jadi unsur-unsur KTUN, keputusan tata usaha negara itu yang keempat bersifat konkret. Bersifat konkret itu maksudnya adalah keputusan tersebut tidak abstrak, tertulis, berwujud, ada, untuk siapa. Nah, jelas, pokoknya dia jelas, bersifat konkret dia. Nah, jadi kalau tidak jelas, maka inilah merupakan menjadi salah satu dari pangkal sengketa tata usaha negara. Nah, ini yang keempat, unsur-unsur munculnya sengketa.
Lanjut, yang kelima adalah individual. Apa maksudnya individual ini? Maksudnya itu adalah ketetapan itu kepada siapa ditujukan. Jelaskan di situ orangnya siapa, di mana lokasinya, di mana tinggalnya, apa kerjanya, apa pejabatnya itu apa, jabatannya apa. Kalau nanti di sana banyak orang, dalam surat itu ada sekitar 10 orang atau 12 orang, maka sebutkan satu persatu. Jufri, Hardi, Anto, Zulfan. Nah, jadi itu 4 orang. Jadi sebutkan. Jadi meskipun satu surat itu isinya 4 orang, sebutkan nama itu jelas. Nah, karena dia bersifat individual, artinya untuk person. Meskipun hanya satu surat, tapi kalau itu memiliki objek yang sama untuk beberapa orang, maka sebutkan nama yang tersebut dengan sangat rinci. Lalu yang keenam bersifat final. Nah, final ini maksudnya adalah bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak lagi membutuhkan izin atau tidak lagi membutuhkan keputusan ya dari instansi yang lain. Contohnya ketika mengangkat pegawai negeri PNS itu mesti izin dulu dari BAKN. Nah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Di sini contohnya adalah bahwa untuk mengangkat PNS harus izin dengan BAKN. Bukan seperti itu. Nah, kalau seperti ini konteksnya, itu bukan disebut dengan unsur-unsur KTUN yang bersifat final. Nah, sekarang kita yang final. Nah, itu. Terakhir adalah bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Nah, jadi 1, 2, sampai 7 ini merupakan unsur-unsur KTUN, keputusan tata usaha negara, yang berpotensi terjadinya sengketa tata usaha negara. Nah, dia ada 7 tadi, silakan nanti diingat kembali. Nah, lanjut. Nah, lalu apa saja yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2 menyatakan apa itu? Yang pertama adalah ini yang tidak termasuk KTUN ya. Yang pertama adalah KTUN. KTUN itu keputusan tata usaha negara. Kita singkat menjadi KTUN. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Itu yang pertama, yang bukan termasuk pengertian KTUN. Yang kedua, KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Ini juga bukan yang termasuk KTUN. Lalu yang ketiga, KTUN yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP, nah, atau peraturan perundangan yang bersifat hukum pidana. Lalu yang kelima, KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang keenam, KTUN yang mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Terakhir, yang ketujuh adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum. Nah, jadi ketujuh poin inilah yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN, yang tidak masuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2. Nah, jadi ada 7 poin ini yang bukan merupakan kategori dari KTUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 2. Nah, jadi inilah materi kuliah kita yang berbahagia hari ini terkait dengan sengketa tata usaha negara, pangkalnya, lalu bentuk-bentuknya, dan juga apa yang bukan masuk dalam pengertian KTUN tadi. Nah, jadi seperti inilah untuk kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Selamat berbahagia, selamat jaga kesehatan di rumah. Semoga menjadi orang bermanfaat dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.